Selamat datang di kompetisi Bikin Istri Saya Ketawa Special Edition, di mana ada 40 peserta yang akan bertanding untuk membuat Anissa Aziza, istri saya, tertawa dengan cara apapun. Juara 1 dalam kompetisi ini mendapatkan 100 juta rupiah, juara 2 50 juta, juara 3 25 juta, dan juara 4 10 juta rupiah. Hadiah utamanya ada di samping Anissa yang tersimpan rapi dalam kotak make up-nya. Kompetisi ini diproduksi saat kondisi kesehatan masyarakat sedang menjadi prioritas. Untuk menjaga kesehatan penyelenggara dan peserta, format kompetisi ini kami bikin spesial, maka dari babak 40 besar, peserta hanya mengirimkan video komedi untuk direaksi dan dinilai oleh Anissa. Baru babak 24 besar sampai semifinal, para peserta tampil di depan Anissa secara online. Lalu pada babak grand final, di mana hanya tersisa 4 orang, para finalis akan tampil di depan Anissa secara langsung. Sekarang kita berada di babak semifinal, di mana ada 8 peserta terbagi dalam 2 grup yang telah kami susun ulang. Episode kali ini kita berada di grup A, ada 4 peserta akan tampil, 2 orang tereliminasi. Anissa sudah siap nih di babak 8 besar ini? Siap. Karena dari grup hari ini hanya 2 yang bisa melangkah ke grand final. Selagi para peserta siap-siap untuk tampil, gue mau cerita dulu. Banyak yang ngira berkomedi itu gampang, pada kenyataannya enggak. Yang gampang itu berkomedo. Perjalanan sebuah materi itu biasanya mulai dari nyari ide, keresahan, mengubah ide jadi materi komedi, lalu ngetes materi ke orang-orang sekitar untuk lihat reaksinya. Kalau mereka nggak ketawa, biasanya bakal revisi terus. Nah, proses panjang ini harus dibarengi sama mood yang baik, biar ngejalaninnya tetap happy. Nah, salah satu cara untuk menjaga mood tetap stabil adalah nge-recharge energi pakai face care yang nyaman dan bisa bikin fresh. Makanya gue selalu pakai masker dari Scarlett ini. Masker dari Scarlett ngebantu banget untuk bikin kulit gue jadi lebih lembab dan cerah. Otomatis bikin mood happy terus. Herbalism Mugwort Mask membantu mengurangi komedo, menghambat produksi minyak berlebih, serta merawat kulit berjerawat. Untuk tipe kulit kering, kalian bisa pakai Seriously Shooting dan Hydrating Gel Mask yang sangat ngebantu melembabkan kulit wajah, menyamarkan pori-pori, dan mencerahkan kulit. Dengan harga Rp75.000 untuk setiap item, menurut gue ini life hack yang worth it dan affordable banget buat kalian coba biar mood sepanjang hari makin oke. Langsung cek aja official shopnya Scarlett buat beli dan cobain manfaat setiap produk. Sekarang kita lanjut ke kompetisinya. Halo semuanya, kenalin nama gue Fadil, biasa dipanggil Tuan Muda Fadil. Wis, gue ini videografernya Radit ya, makanya gue megang kamera nih. Kalau gue megang MU berarti lagi mau nobar. Ya. Gue ngalungin headphone nih karena editornya Radit juga. Karena kalau gue pecinta reptil, gue ngalungin sanca. Sanca kuning gitu. Gue tuh sebenarnya iseng kerja sama Radit tuh niatnya cuma 6 hari. Kelabas jadi 6 tahun. Padahal cita-cita gue sebenarnya pengen jadi atlet bola gue tuh. Iya, gue kemana-mana aja pakai deker, Kak. Nih, tuh. Gue aja baju gue aja ada nomor punggungnya. Nih, tuh. Ini sekalian nomor token gue ya, Kak Anissa. Kalau mau ngisiin, alhamdulillah. Sebenarnya jadi videografernya Bang Radit itu tuh perlu kesabaran yang tinggi. Soalnya dia tuh orangnya suka diburu-buru. Kayak waktu itu pernah nih mau bikin konten, gue lagi di studio, lagi ngeset kamera, tiba-tiba dia datang langsung opening. 3, 2, 1, halo semuanya, halo juga Bang Radit. Ini kamera belum siap dong, hey. Lensa belum gue pasang, lo mau? Konten lo gue rekam pakai lensa olahraga, mau lo? Buru-buru banget lo. Udah gitu yang paling gak enak tuh kalau gue lagi bikin konten ngevlog, kan gue kan sambil gerak-gerak tuh ya. Nah Bang Radit nih orangnya nggak tahu apa ya, nggak sadar gitu kalau dia tuh geraknya kebanyakan. Suka kanan kiri, tiba-tiba kayak orang lagi main bambu gila pokoknya. Akhirnya gue tuh lagi ngerekam, jadi tuh bingung gitu sambil ngerekam, sambil jagain kamera biar stabil. Tapi lama-lama emosi gue jadi nggak stabil. Nih orang gerak mulu. Waktu bayi nggak dibedong kali ya. Maksud gue diem dulu loh Bang, diem gitu. Kamera gue jadi nggak fokus. Beneran nggak? Gue lebih enak ngerekam orang lagi dilukis, bener gak? Bosen tapi yang penting diem gitu. Tapi gue akuin ya, Bang Radit tuh orangnya rajin bikin konten. Tapi gara-gara itu kerjaan gue jadi numpuk. Kayak gosokan emak gue tuh. Apalagi pas kantor masih ada di rumah. Aduh, gue gak bisa keluar tuh, ngedit mulu. Gue jadi ansos. Gue tahu Bang lo orangnya introvert, tapi jangan ngajak-ngajak juga dong. Gara-gara lo nih sekarang gue lebih sering ngobrol sama burung ketimbang sama orang.
Gue tahu editan itu simple, nggak seribet editannya Kak Anissa di YouTube dia. Yang perlu ada subtitle bahasa bayi ya. Biasa Paris tuh. Kayak kemarin gue baru lihat tuh ada mukbang tumpeng seafood. Ada aksanya tuh. Aksa bilang nyah. Tiba-tiba ada subtitle digigit. Nah, tahu dari mana Aksa ngomong gitu? Bisa jadi kan digidau. Nah, kan so tahu Paris tuh. Asal lo tahu ya, gue tuh ngedit atas kemauan abang. Abang tuh kalau minta dieditin suka nggak kira-kira. Waktu itu pernah dia bikin konten makan sushi sampai 2 jam sambil ngobrol. Tiba-tiba udah kelar, enak banget ngomong ke gue, Dil, gimana ya caranya konten tadi jadi 10 menit? Hah? Gimana caranya? Ya lu makan jangan sambil ngobrol, Radit. Kalau ngunyah doang kan nggak sampai 2 jam. Lagian lu mau enak 2 jam cuma ngobrol sambil makan. Lah gue 2 jam ngeliatin doang. Tapi nggak apa-apa, gue kenyang. Soalnya obrolan lo kan isinya daging semua. Yoi. Kalau Kak Anissa ini orangnya perasa dan gak tegaan ya Kak ya. Makanya dari kemarin dia ngelolosin komika yang dari dulu ngeluh terus ya. Gak tegaan ya. Ya masa udah mau ke 4 besar masih gak tega sih Kak. Lihatlah yang usaha kayak gini-gini, usaha tuh lihat lah. Masa gak penasaran nanti gue mau jadi siapa lagi? Tapi ya jujur gue terima kasih sama Kak Anissa nih. Karena berkat Bang Radit nikah sama Kak Anissa, dia berubah jadi lebih baik. Dia lebih peduli sama tim. Sekarang setiap akhir bulan sering banget ngajak makan-makan, ya kan? Dulu mah boro-boro ngajak makan, ngajak ngobrol aja ngirit. Sekarang dia lebih berbaur sama tim, sering ngasih masukan tentang finansial, keuangan, kesehatan. Yang nggak dia kasih masukan itu tentang rumah tangga. Ya mungkin dia juga butuh masukan. Buktinya bininya mau bahagia aja mesti ngajak-ngajak kami komika-komika miskin ya. Tapi jujur yang gue paling seneng sama abang itu, yang paling gue terharu. Gue nih tahun ini di Agustus gue rencana mau nikah. Dia udah ngasih amplop duluan. Baik banget lo, baru rencana udah ngasih amplop. Tapi setelah gue pikir-pikir beban juga, berarti gue harus jadi nikahnya nih. Gara-gara itu Kak, setiap gue berantem sama cewek gue keluarin amplopnya. Gak enak sama abang, sumpah jangan putus. Sekian, gue Fadil, terima kasih. Ini terlihat sebagai titipannya Fadil ya? Iya, Sebenarnya semua ya. kayaknya Iya. ya. Keluh kesahnya dia, Iya. tolong sampaikan Iya. sama Ate. Lu nggak cerita ke Ate, Dil? Si Fadil kalau misalnya nemenin gue syuting makan, itu kan kita suka tawarin kan, lo mau mesen apa Dil? Gitu. Kita pernah makan sushi, Fadil mesennya wagyu 500.000 satu mangkok. Luar biasa nggak? Dia nggak cerita kan? Dia nggak cerita yang buruk-buruknya dia Bang. Oh iya, cerita yang baik-baik aja ya. Oke. Gimana nih menurut kamu Ate ini? Kate seru banget, aku dari tadi ketawa-ketawa, seneng deh ngeliat materinya hari ini. Mudah-mudahan lolos ya. Terima kasih. Tapi ini Amin. gimana Teh, lo kan bentar lagi di grand final. Lo udah tahu mau jadi siapa di grand final? Tahu. Titipan dari Reja nih, Reja tadi nanya ke gue, Bang, suruh tanya ke Ate, pede nggak sama penampilannya? Gue nggak tahu apa maksudnya sih, dia nanya gitu. Pede Bang. Pede aja katanya aja. Yakin kata Reja. Yakin. Ya udah oke Teh, thank you ya. Terima kasih Bang. Itu dia penampilan pertama, kita akan langsung masuk ke penampilan berikutnya. Halo Kak Anissa. Udah nggak waras ini sumpah. Aku satu grup sama komik alumni kompetisi nasional. Cuman aku doang alumni penerima bansos. Aku sih nggak takut gitu ketemu siapapun gitu. Cuman kalau yang lolos Nope lagi, Ate lagi, Egi lagi, komik kayak aku nasibnya gimana? Masa keluar dari sini bengong lagi, antri bansos lagi. Aku nggak beban ketemu mereka bertiga. Komik alumni kompetisi nasional yang namanya udah ada di mana-mana. Aku harusnya yang lebih bangga tuh, yang lebih beban tuh aku gitu. Aku komik yang namanya aja masih kalah saing sama bansos. Jujur di 8 besar ini tuh aku udah makin bingung, pusing. Istri aku udah gak ketolong Kak Anissa. Udah makin aneh, makin liar, pusing aku tuh.
Sebelumnya mohon maaf buat Kak Anissa sama Bang Radit. Aku mau ngasih tahu kalau istriku itu namanya Anissa juga. Enggak Kak, ini enggak gimmick. Nih surat nikahnya ada, namanya Anissa. Cuman bedanya Anissa punya aku tuh lebih nggak nalar. Gitu. Sekarang udah mulai sosialita. 12 jam kerjaannya main HP. Nggak berhenti-berhenti tuh sampai LCD-nya nganga. Ya Allah, sedih banget. Nggak sampai itu aja gitu. Bahkan bio di Instagramnya juga udah berubah. Yang tadinya, you know my name, not my story. Sekarang jadi open endorse. Udah gitu kontak personnya pakai nomor aku. Gitu. Pantesan tiap malam tuh ada yang WA gitu kan. Malam, ini open endorse atau open donasi? Kok followersnya cuma 238? Maksud aku kalau mau open endorse, minimal tuh ada centang biru di samping namanya. Ini mah foto profilnya pakai gambar centang biru. Aneh banget istri aku. Dan yang lebih serem tuh kemarin, malam Jumat. Kak Anissa masih inget Mbak Reni kan? Istri aku WA Mbak Reni, Kak. Ngirim alamat akurat. Ingat kan Mbak Reni pernah nanya alamat terus aku jawab apa? Ini istri aku yang ngasih alamatnya. Sebagai suami aku kesel sumpah. Aku tanya sama istriku, kamu ngirim alamat apa ke Mbak Reni? Alamat kita kan masih belum jelas. Alamat yang fix lah, sama aja. Alamat kita juga masih belum fix. Udah fix kok. Emang kamu ngasih alamat yang mana sih? Yang di brosur rumah kemarin. Coba lihat. Ya Allah. Sayangku, cintaku. Kalaupun aku menang juara 1 dan rumah itu kebeli, bukan itu juga alamatnya. Itu alamat kantor pemasaran. Dan dulu gitu ya, sebelum aku ikut kompetisi ini, istri aku tuh suka banget belanja online. Cuman gak pernah di check out. Numpuk aja tuh di wishlist. Itu digambar keranjang sampai ada angkanya 103 item. Saking lamanya gak di check out, itu beberapa item sampai habis terjual. Nah sekarang udah mulai berani check out-check-outin barang. Sampai barang yang udah habis aja ditanyain lagi. Masalahnya, barang yang di check outin itu menurut aku nggak penting gitu. Remote AC. Kita belum punya AC Kak Anissa. Rak piring. Piring kita cuma 3. Sama gelas 2 udah. Buat apaan, nggak penting gitu. Dan yang paling bikin aku kesel, istri aku check out saung bambu. Buat apaan? Mau ngumpulin warga kali ya? Udah gitu dikirimnya ke alamat yang fix lagi. Tapi sebenarnya aku tuh agak bersyukur gitu. Istri aku check outin barang itu COD dan datangnya masih bulan depan. Jadi aku masih ada waktu kerja keras buat bayar itu semua. Coba kalau same day mati aku Kak, sumpah. Tiba-tiba datang kurir gitu kan, aku nggak stand up, sekarang unboxing aku. Mau bayar nggak bisa, paling bisa cuman ngebentak kurir doang. Itu juga udah pasti viral di sosmed. Ya Allah, 103 barang dikepung kurir aku Kak, bener. Maksud aku nggak apa-apa kalau mau cekot-cekotin barang. Tapi tunggu aku sampai final. Walaupun masih tetap nggak bisa bayar, seenggaknya dikepung kurirnya di rumah Bang Radit. Lebih aman. Kurir datang gitu kan, kayak paket atas nama Anissa. Ada Anissanya Bang Radit. Mau nggak mau harus bayar, kalau nggak viral di sosmed. Kak Anissa keluar pasti kaget tuh. Maaf saya nggak pesen saung. Lagi juga ini bukan kantor pemasaran. Aku galang Kak, terima kasih. Gimana Anissa, Galang? Galang seru deh, aku terhibur hari ini. Makasih Kak Anissa. Galang emang lo tinggal di mana Galang? Di Pamulang Bang, Oh, pindah-pindah. Berarti masih daerah Jakarta juga ya? Tangsel Bang. Oh Tangsel, iya. Gimana menurut lo penampilannya tadi? Yakin nggak lolos ke grand final? Insya Allah yakin sih Bang. Kalau grand final udah ada materi? Insya Allah udah ada. Oke, siap. Ya udah kita lihat nanti ya. Thank you ya Galang. Thank you. Siap Bang, makasih. Oke, kita masuk ke penampilan yang ketiga.
Aduh. Langit. Belum, perkenalan dulu. Aku Gugu, Kak Anissa aku. Kak Anissa, perkenalkan, nama aku adalah Egy Hau. Hari ini aku ingin melakukan musikalisasi puisi yang berjudul Aku Ingin Jadi Rumah Radit. Langit, bisakah aku jadi rumah Radit? Aku capek tidak pernah jadi target pencuri. Aku cemburu. Aku cemburu Anissa ketika pencuri ke rumah Radit ngambil barang. Sedangkan pencuri ke aku malah naro barang. Hei pencuri, aku juga mau dibobol dong. Aku mau. Cita-citaku ingin teriak maling, maling, maling. Tapi ternyata pencuri cuma lewat doang dan bilang, Egy, aku kerja dulu ya. Hei, aku cuma bisa bilang malu, malu, malu. Kamu enak rumah Radit. Kau punya kamar tamu. Sedangkan aku cuma tamu. Kamarnya nggak ada. Kalau ada tamu kamu masih enak. Masih bisa tidur dengan tenang. Sedangkan penghuni aku kalau ada tamu cuma bisa tidur dengan nginep di rumah tetangga. Hingga tetanggaku nginep juga di tetangganya. Wow. Oh Anissa aku iri dengan rumahmu yang listriknya ribuan watt. Sedangkan aku cuma watt. Gak ada angkanya. Watt doang Anissa. Kasihan penghuni aku listriknya tidak kuat. Kalau mau nonton TV harus matiin lampu dulu. Pas nyalain lampu harus matiin TV. Kalau nyalain dua-duanya, penghuni aku pengen mati. Hei, Kak Anissa, kamu pikir ini cuma gimmick? Sebenarnya aku sedang menjelaskan kondisi rumah aku yang asli. Aku tidak berpuisi, aku curhat. Apakah kamu pernah tahu kalau gimmick ini aku bayar kuli? Aku nombok 200 Mbak Puput. Nombok 200, bahkan dia mengancam aku, dia ada di belakang kamera ini. Dia minta aku menyebut namanya biar keluarganya di kampung tahu dia masuk YouTube Yadit. Terima kasih Pak Desutris. Dan Bang Aang, kulit terbaik terjamin. Pokoknya recommended banget guys. Buat kalian yang pengen nyewa jasanya silakan hubungi 089672377023. Silakan hubungi guys. Kulit terbaik recommended ini. Jangan lupa. Udah ya Bang Kuli. Oh Anissa. Sejujurnya aku malu seperti ini Anissa, aku malu. Tapi karena menghiburmu adalah solusi lunasnya cicilan aku. Kamu adalah solusi mama aku punya bathtub sendiri. It's her dream Anissa, it's her dream, not I her dream. Thank you. Oh Anissaku, apakah kamu mau menjadikan aku rumahmu? Aku berjanji akan bisa menjadi
rumah keduamu yang nyaman ketika rumah tanggamu sedang goyang karena suamimu kegep. Godain Rais. Terima kasih cinta. Terima kasih. Aduh. Makasih. Selalu ya. Selalu total loh dia. Egi Hao. Katanya lu pas final mau jadi ruko ya? Saya mau jadi apartemen sewa harian. Wah, gimana nih Egi nih? Egi selalu ngasih kejutan sih tiap tampil dari kemarin sampai sekarang juga masih melakukan hal yang sama. Ya Allah. Kenapa ya? Aku tuh nggak ngebayangin bakal jadi properti sih. Ya aku menunggu kayak dia akan berpuisi jadi siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Nomor itu bener nomor kulinya yang bikinin. Nomornya nomor asli saya, itu saya manajernya mereka. Terus boleh disebarin nih, bener nih? Nggak apa-apa, itu nomor kedua saya kok. Oke, Egi gimana pede nih sama penampilannya? Insya Allah ikhlas banget. Oke, karena selangkah lagi nih ke grand final, 4 orang doang loh. Iya Bang Radit, saya udah 2 kali gagal. Udah biasa. Terakhir lo ini ya, apa Suci apa Suci sih terakhir? Suci. Suci Bang Radit. Oh iya. Suci di berapa besar? 4 semua Bang Radit. Oh iya bener, gue ingat. Oke, kita lihat. Ini ketawanya. Anissa tuh emang seneng ngeliat orang gagal loh. Kenapa? Ini terakhir juga 4. Ya, tapi itu kan kompetisi stand up. Iya kan? Kalau ini kan kompetisi nggak jelas. Oke, ya udah Gi. Makasih ya Gi, kita lihat nanti ya. Terima kasih Bang Radit, Kak Anissa. Oke, kita langsung ke peserta terakhir untuk hari ini. Halo Mbak Anissa, bisa lihat penampilan saya sekarang Mbak, jas-jasan. Ini adalah potret penampilan saya untuk besok di final. Pede aja dulu, kalau misalnya nggak lolos ya minta maaf. Tapi dengan penampilan seperti ini, nggak mungkin dong. Jokes yang saya bawakan adalah joke-joke yang receh, tidak mungkin. Kayak misalnya ini. Ini namanya topi, soalnya nggak bisa dimakan. Kalau bisa dimakan tape, tidak mungkin joke-joke seperti itu. Dengan penampilan seperti ini, joke yang akan saya bawakan hari ini adalah jokes-joke yang cerdas. Guyonan-guyonan cerdas. Mbak Anissa siap dengan the new Nopek yang baru? Oke, kita mulai. Joke cerdas tentang data. Dalam matematika, itu ada yang namanya angka, Mbak. Angka berapa yang enak dimakan? 3, Mbak. 3 bakar. Waduh. Lucu enggak sih itu, Mbak? Ya Allah. Guyonan cerdas loh ini, Mbak. Waduh. Kita masuk ke guyonan cerdas selanjutnya. Mengenai bidang datar. Bidang datar apa, Mbak? Yang disukai sama band slang. Mbak Anissa nggak tahu? Kotak, Mbak. Kotak bisa jauh. Ayo Mbak ketawa, Mbak. Jauh darimu. Waduh. Waduh, kayaknya kurang maksimal nih, nggak lucu ini kayaknya. Waduh. Mbak Anissa, mohon maaf Mbak. Kalau misalnya perform saya ini kurang lucu, gimana pun caranya, loloskan saya ke final Mbak. Tolong Mbak. Soalnya saya nggak mau kalah sama EGAT. Untuk kedua kalinya nggak mau saya Mbak. Tolong Mbak, ayo Mbak. Saya kalah sama EGAT itu kemarin di Suci 1X. Yang mana jurinya Mas Radit. Masa iya Mbak? Di lomba ini yang jurinya sampean, saya kalah lagi, ya Allah. Artinya apa? Artinya ada sepasang suami istri yang menggagalkan rezeki saya. Waduh. Dihambat ya Allah karirku. Mbak Anissa, tolong ya Mbak, loloskan saya. Itu tadi Egi sama Ate udah perform belum Mbak? Kalau misalnya belum perform Mbak, tolong Mbak. Misalnya Egi Ate ngelawak, nggak usah ketawa Mbak, diem aja Mbak, diem, dikunci mulutnya, rahang ke atas sama rahang bawah ditutup Mbak, kayak gini. Kalau misalnya Mbak mau ketawa, pura-pura bersin aja Mbak, wah sing gitu Mbak, tolong Mbak ya, tolong. Soalnya kenapa Mbak?
Ate Mbak, Ate kalau misalnya masuk final, wah julidnya makin jadi Mbak, mulutnya makin nggak karuan. Jadi tolong nanti Ate kalau perform nggak usah dicatat lucunya, dicatat aja dosa-dosanya Mbak. Tolong Mbak ya, tolong. Ini juga Rais Marasya Besti. Rais adalah teman saya yang juga dikalahkan Egi Ate Mbak di Suci Mbak. Mas Rais, ini adalah kesempatan untuk balas dendam Mas Rais. Tolong kalau misalnya Egi Ate perform, sinyalnya matiin Mas Rais, suaranya dikecilin. Kalau bisa mode pesawat Mas Rais, mode pesawat. Gagalkan mereka di sini Mas Rais. Tolong Mas Rais, ayo lampiaskan dendammu Mas Rais. Ya Mbak Anissa ya, mohon tolong Mbak Anissa ya. Ini nanti kalau penilaian Egi Ate misalnya nggak lolos ditanya nilainya kecil, kok bisa? Lupa tidur. Gitu aja Mbak ya, tolong Mbak ya, loloskan saya Mbak. Kapan lagi saya bisa mengalahkan Egi Ate dengan tebak-tebakan? Saya kasih tebak-tebakan pamungkas untuk menutup show saya ini. Makanan apa yang sangat disukai anak kecil? Nggak tahu Mbak? Kentang. Kentang kintung kintang kintung tang kintung kintang kintung. Terima kasih Mbak Anissa. Sampai berjumpa di final. Pede aja dulu. Gimana Anissa, Nope? Nope lucu. Kok kayak marah sih? Kenapa kayak marah dia? Hah? Bingung banget. Bingung ya? Iya. Nggak tahu ah. Iya, karena cuma 2 yang bisa lolos nih ke grand final. Tapi menurut lu gimana Pe penampilan lu? Cukup nggak untuk meloloskan ke final? Sangat cukup dong Bang. Yakin aja ya. Ya udah oke. Thank you Nope ya, makasih ya. Dari 4 peserta yang tadi tampil, hanya 2 yang akan melanjutkan ke babak final. Siapa orangnya kita lihat sesaat lagi. Waktunya eliminasi. Di depan Anissa terhubung lewat video call adalah 4 orang yang baru saja tampil di grup pertama babak 8 besar, yaitu grup A. Hanya 2 orang yang bisa lolos ke babak final. Siapapun yang main di babak final, mau juara 4 tetap otomatis dapat hadiah juga. Tapi hadiah utamanya yang pertama adalah 100 juta rupiah. Oke Anissa, siapa dari 2 peserta kita yang ada di depan kamu yang harus berhenti melanjutkan langkahnya? Sebut satu-satu. Aduh berat banget sih ya. Jadi aku tuh berat banget loh guys, karena ya itu aku ngikutin kalian gitu dari awal. Jadi aduh kalian seru-seru banget. Ini grup ini salah satu grup yang agak sulit. Bukan agak sih, sulit banget sih. Karena emang penampilan kalian masing-masing tuh bagus-bagus. Oke, aku langsung aja. Selamat untuk 2 orang pemenang yang aku sebut yang belum bisa melanjutkan ke babak selanjutnya ya. 1 orang siapa yang akan mendapatkan topi bikin istri saya ketawa? Mohon maaf untuk Mohon maaf untuk Kak Galang belum bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Mohon maaf untuk Galang. Tapi seru banget. Itu penampilannya seru banget. Ada yang mau disampaikan untuk Anissa atau penonton di rumah dari 40 orang? Buat Kak Anissa, buat Bang Radi, terima kasih udah ngasih kesempatan aku buat sampai sejauh ini. Tapi aku nggak akan berhenti sampai sini, aku bakal belajar dan coba terus. Siap. Terima kasih. Buat teman-teman yang lain, semangat. Sukses buat karirnya Galang. Semoga makin bersinar lagi ya setelah kompetisi ini, juga bisa dapat kesempatan di mana-mana. Lalu kita lanjut ke yang dieliminasi. Berikutnya dari Ate, Egi, dan Nope, siapa yang harus berhenti melanjutkan langkahnya? Rais ketawa-ketawa aja, emang enak ngeliat temennya susah dia. Emang paling enak cuman ngetawain doang. Siapa kira-kira? Oke, yang kedua, mohon maaf untuk Nope belum bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Nope. Ate dan Egi lanjut ke babak grand final. Nope ada yang mau disampaikan? Nope. Lawannya berat-berat ini. Gokil, Egi Ate emang kocak, emang susah sekali dikalahkan. Selamat juga untuk teman-teman saya yang lolos. Terima kasih Bang Radit, Mbak Anissa, tim Radit semuanya, karena ada kegiatan yang seru. Ini aktivitas yang menyenangkan bagi komika-komika yang sepijop seperti ini. Ini seru banget. Terima kasih banget pengalamannya, terima kasih banget keseruannya. Semoga bisa berjumpa di lain waktu. Asoy!
Semangat kita. Oke, siap. Terima kasih untuk yang berpartisipasi hari ini. Kita akan ketemu lagi besok untuk pertandingan berikutnya. Terima kasih semua yang udah menonton.